Ini adalah video kedua dari pembacaan kitab Sulam Taufik, yang di video sebelumnya kita sudah selesai membahas makna syahadat, yaitu mengakui bahwa Allah adalah hanya Tuhan yang berhak disembah. Kemudian di video ini kita akan mulai pembahasan tentang makna dari kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan anna sayyidana Muhammadan ibna Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wa Rasuluhu. Ini panjang sekali ya. Jadi makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita mengetahui dan meyakini dan membenarkan dan juga mengimani bahwa junjungan kita yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah, putra dari Abdullah, lalu cucu dari Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putra Hashim, Abdul Manaf, dan Al-Qurashi. Nabi Muhammad adalah hamba dan urusan Allah. Jadi kata Qurashi ini jangan dianggap salah tulis ya, karena biasanya Nabi itu nisbatnya ke Quraisy. Quraisy itu setelah ro ada ya, tapi di dalam kitab Sulam Taufik ini tidak ada ya-nya. Itu memang sengaja membuang ya. Jadi kata Quraisy ini huruf ya-nya sebelum sin dibuang. Ini adalah nisbat ke Quraisy. Jadi kalau tanpa nisbat itu diberi ya, tapi kalau diberi nisbat malah ya-nya dibuang. Mengapa ya-nya dibuang? Karena untuk membedakan antara nisbat Quraisy dengan nisbat hewan yang ada di laut ya. Jadi ada ikan ya, ikan yang ada di laut itu yang juga bernama Quraisy. Ikan yang di laut yang makanannya adalah hewan-hewan laut itu juga bahasa Arabnya Quraisy. Jadi supaya tidak serupa dengan itu maka huruf ya-nya dibuang. Dan Quraisy ini ada yang mengatakan kakek Nabi yang bernama Fihr, ada yang mengatakan Nadhr. Jadi ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan Fihr, ada yang mengatakan Nadhr. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah ke seluruh makhluk ya. Abdullahi wa Rasuluhu ila jami'il khalqi. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk semua makhluk ya, baik manusia, jin maupun Ya'juj Ma'juj. Ini yang saya jadikan judul video ya. Jadi Ya'juj Ma'juj itu juga termasuk umat Nabi Muhammad SAW, mencakup pula malaikat dan seluruh nabi dan juga umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi semua makhluk mulai Nabi Adam hingga hari kiamat, bahkan kepada dirinya sendiri itu Nabi Muhammad diutus untuknya. Jadi tidak hanya diutus untuk semua makhluk, tetapi diutus untuk dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena setiap nabi itu diutus untuk dirinya sendiri dengan melakukan syariat-syariat yang diberikan Allah. Jadi nabi itu juga diutus untuk benda-benda yang mati, benda-benda yang tidak memiliki akal. Namun nabi diutus kepada mereka itu adalah utusan yang sifatnya tasyrif. Tasyrif itu memuliakan. Jadi watak semua makhluk itu memuliakan Nabi Muhammad. Kemudian kalau untuk jin dan manusia itu taklif ya, taklif. Jadi untuk
Yang tidak berakal itu namanya irsalu tashrif, memuliakan. Untuk yang berakal namanya irsalu taklif, memberikan syariat-syariat, memberikan beban ya, beban-beban yang berupa syariat. Kalau Nabi diutus untuk manusia dan jin itu ulama sepakat. Yang berbeda pendapat adalah diutusnya Nabi kepada para malaikat. Apakah Nabi diutus ke para malaikat atau tidak, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi juga diutus untuk malaikat, dan diutus untuk malaikat itu taklif. Jadi malaikat juga ada beberapa beban-beban yang harus dilakukan, tapi beban itu yang sesuai dengan malaikat saja, tidak seperti manusia dan jin pada umumnya. Jadi taklif atau syariat yang diberikan kepada malaikat terkhusus syariat-syariat yang layak untuk malaikat. Tapi ada yang mengatakan malaikat itu Nabi diutus kepada para malaikat seperti diutusnya Nabi kepada makhluk-makhluk yang tidak berakal, yaitu irsalu tashrif, hanya diharuskan memuliakan saja. Jadi tidak harus melakukan syariatnya, tetapi hanya harus memuliakan saja. Wulida bi Makkah. Jadi termasuk yang harus diketahui oleh semua mukallaf adalah Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah. Kemudian mengenai kelahiran Nabi itu penjelasan dari Arbajuri mengatakan bahwa apakah Nabi lahir dari kelamin ibunya atau dari bawah pusar, itu ada perbedaan ulama ya. Ada riwayat dari Ibnu Sabuk yang mengatakan bahwa Nabi lahir tidak dari kemaluan ibunya, tetapi dari tempat yang ada di bawah pusar ya. Mengapa ada pendapat seperti ini? Supaya kita membersihkan Nabi dari tempat kotoran. Jadi tempat lahir anak itu kan tempat kotoran ya. Jadi supaya Nabi bersih dari itu, maka ada riwayat yang mengatakan Nabi lahirnya tidak dari situ. Dan ini juga tidak terkhusus pada Nabi Muhammad saja. Nabi yang lain itu tempat kelahirannya juga tidak sama seperti manusia biasa, yaitu ada lubang yang berada di bawah pusar. Kemudian setelah lahir, lubang itu kembali menutup seperti semula. Jadi Nabi adalah seorang yang dilahirkan di kota Makkah. Babu Isa biha, dan Nabi juga diberi risalah Allah juga di kota Makkah. Jadi Nabi diutus untuk semua manusia ya, untuk semua manusia. Jadi semua manusia itu namanya ummatud dakwah ya. Jadi umat itu ada dua, ada ummatud dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatud dakwah ini semua orang, mencakup orang kafir, tapi ummatul ijabah ini hanya orang Islam saja. Jadi umat yang menerima ajaran-ajaran Nabi. Wabu isabiha. Jadi Nabi selain lahir di Makkah, Nabi juga diutus di kota Makkah. Kemudian wahajaro ilal Madinah, dan harus mengetahui pula bahwa Nabi meninggalkan Makkah atas perintah dari Allah untuk pergi ke Madinah ya. Jadi hijrah itu artinya meninggalkan kota kelahiran menuju ke tempat lain. Dan Madinah ini memiliki beberapa nama ya. Madinah ini ada nama lain yaitu Thaibah ya, Thaibah. Thaibah ini adalah nama yang diberikan oleh malaikat Jibril di malam Mi'raj, di malam Nabi diangkat ke langit. Lalu Madinah juga punya nama lain yaitu Tobah. Jadi ada nama Thaibah, ada nama Tobah. Mengapa dinamai Tobah? Karena kota Madinah ini adalah kota yang suci sebab Nabi hijrah ke sana. Jadi kesucian Madinah disebabkan Nabi hijrah ke sana. Dan sebelum Madinah bernama Madinah, itu namanya adalah Yathrib ya. Seperti di salah satu ayat Al-Quran itu pernah disebutkan kata Yathrib. Itu yang dimaksud adalah kota Madinah. Wa dufina fiha. Jadi tidak hanya hijrah ke Madinah, Nabi juga dimakamkan di kota Madinah. Kemudian mengenai
sahabat lain yang dimakamkan bersama Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar, itu ada beberapa pendapat ulama mengenai letaknya ya. Jadi tidak ada yang tahu secara pasti letaknya Umar di mana, Abu Bakar di mana. Ada tujuh pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu dimakamkan di belakang Nabi, di belakang, mundur sedikit dari Nabi, lalu Umar dimakamkan di samping kaki Abu Bakar. Jadi kepala Sayyidina Umar itu sejajar dengan kaki Abu Bakar. Jadi Umar dan Abu Bakar Umar tidak sejajar dengan Nabi ya, tidak sejajar dengan Nabi. Ini adalah pendapat yang paling masyhur. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa makam Nabi itu ada di depan, kemudian kepala Abu Bakar itu di antara dua bahu Nabi, kemudian Umar itu kepalanya di samping dua kaki Nabi. Jadi yang kedua. Kemudian yang ketiga mengatakan bahwa kepala Abu Bakar itu di samping dua kaki Nabi, lalu Umar itu berada di belakang punggung Nabi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, makam Nabi itu ada di depan Umar dan Abu Bakar. Jadi dua kaki Abu Bakar berada di samping kepala Nabi, lalu kepala Umar berada di samping kaki Nabi. Kemudian yang keempat, Abu Bakar dimakamkan di belakang Nabi, kemudian Umar dimakamkan di belakang Abu Bakar. Ini yang kelima ya. Kemudian yang keenam, kepala Abu Bakar itu di samping dua kaki Rasulullah, kemudian kepala Umar itu di samping dua kaki Abu Bakar. Lalu yang terakhir, makam Abu Bakar itu berada di belakang makam Nabi, kemudian makam Umar berada di samping dua kaki Nabi. Jadi dari semua riwayat itu, kecuali riwayat yang pertama dan kedua, itu adalah riwayat-riwayat yang memiliki sanad yang lemah ya. Jadi yang kuat hanya riwayat yang pertama dan kedua, tapi yang paling masyhur itu riwayat yang pertama. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Ini juga termasuk yang harus diyakini adalah bahwa Nabi Muhammad itu orang yang jujur ya, orang yang jujur dalam semua informasi yang diberikan. Jadi kita harus meyakini dan membenarkan bahwa Nabi adalah orang yang jujur, orang yang berbicara fakta dalam hal-hal yang diinformasikannya, yaitu mengenai beberapa hukum dan mengenai beberapa hal-hal yang gaib ya, hal-hal yang kita tidak pernah tahu. Bahkan semua ucapan Nabi itu harus kita yakini benar, walaupun ucapan Nabi yang tidak datang dari Allah ya, walaupun ucapan Nabi yang tidak datang dari Allah. Jadi kita wajib mengimaninya. Dan seseorang yang mengingkari satu saja ucapan Nabi, dan itu termasuk hal-hal yang secara pasti diketahui, maka hukumnya kafir ya. Jadi tidak boleh menyalahkan Nabi Muhammad SAW. Wa min dzalika adzabul qabri. Ya, ini sekarang membahas al-maghibat ya, al-maghibat. Termasuk dari informasi yang diberikan Nabi adalah azab kubur ya, azab kubur. Kubur ini adalah azab di alam barzah ya. Alam kubur itu namanya alam barzah. Jadi azab kubur itu kalau terjemah kata itu kan azab yang ada di dalam kubur. Sebenarnya azab kubur ini hanyalah memandang lumrahnya saja, memandang normalnya saja. Normalnya orang yang mati itu dia dikubur. Jadi bukan berarti ada azab kubur itu azab yang ada di dalam kubur. Artinya kalau tidak dikubur berarti tidak ada azab, bukan seperti itu.
Jadi penambahan kata kubur ini hanya melihat normalnya saja. Normalnya orang yang mati itu dikubur, sehingga azab seseorang setelah dia mati itu dinamakan azab kubur. Jadi setiap mayit ya, setiap mayit yang Allah menghendaki menyiksanya, maka dia akan merasakan azab kubur. Dia akan merasakan azab kubur walaupun dia tidak dikubur. Jadi kalau Allah sudah berkehendak menyiksa seseorang, baik dia dikubur atau tidak, dia akan merasakan azab kubur. Walaupun misalkan dia mati disalib, atau dia tenggelam di laut, atau dimakan hewan, atau terbakar dan tubuhnya berubah menjadi abu, kemudian abunya itu sudah tertiup angin, sudah menyebar, walaupun demikian itu dia akan tetap merasakan azab kubur. Dan azab kubur ini juga dirasakan oleh orang-orang kafir, orang munafik, dan orang-orang mukmin, yang maksiat ya. Orang mukmin yang bermaksiat. Dan azab kubur ini juga tidak hanya berlaku untuk umat Nabi Muhammad, tetapi berlaku pula untuk umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Bukti atau dalil adanya azab kubur adalah firman Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, bahwa neraka akan diperlihatkan kepada mereka di sore dan pagi hari, di pagi dan sore hari. Itu ayat yang menjelaskan kebenaran azab kubur. Wa na'imuhu, dan kenikmatan kubur. Jadi di dalam kubur itu tidak hanya ada siksa saja, tapi ada juga kenikmatan. Termasuk dari kenikmatan kubur adalah kubur diluaskan oleh Allah. Jadi kuburnya berubah menjadi luas, itu termasuk kenikmatan kubur. Kemudian di dalam kubur diberi lampu, diberi penerang, kemudian dibukakan jendela untuk melihat surga, itu juga termasuk nikmat kubur. Lalu penuh dengan aroma wangi, lalu kuburnya dijadikan taman surga, itu semuanya adalah nikmat-nikmat kubur. Dan semua ini bukanlah kiasan saja, tetapi itu memang nyata ya. Jadi riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa di dalam kubur nanti kuburnya diluaskan, kemudian ada lampu, ada lentera, dibukakan jendela surga, itu semuanya seperti hakikatnya, tidak kiasan. Wa su'alul malakaini munkarin wa nakir. Nah, ini termasuk yang harus kita percayai adalah pertanyaan dua malaikat, yaitu mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir itu keduanya artinya mirip ya, yaitu makhluk yang asing yang sebelumnya kita tidak pernah melihat. Jadi dua malaikat ini dinamakan mungkar nakir karena dia mendatangi mayit dengan bentuk yang asing, bentuk yang tidak sama dengan makhluk lain. Jadi sifat mungkar nakir ini warnanya hitam ya, keduanya hitam, kemudian matanya berwarna biru matanya berwarna biru, dan matanya itu seperti tembaga ya, menyala seperti tembaga. Dalam satu riwayat dijelaskan matanya itu seperti kilat ya, matanya seperti kilat, dan suaranya itu seperti petir. Bila dua malaikat ini berbicara, maka dari mulutnya keluar api. Jadi kalau bicara itu keluar api dari mulutnya. Lalu dua malaikat ini keduanya membawa palu ya, membawa palu dari besi, palu besi. Andai kata palu itu digunakan untuk memukul gunung, niscaya gunungnya akan menjadi leleh ya. Jadi palunya ini ya dahsyat sekali ya. Di dalam satu riwayat lain diceritakan bahwa salah satu dari dua malaikat ini membawa tongkat ya, dan tongkat ini andai kata diangkat oleh seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruh penduduk Mina kalau dalam hadis ya,
maka niscaya semuanya tidak akan bisa mengangkatnya. Jadi malaikat mungkar dan nakir ini mendatangi orang-orang yang mukmin baik dia taat maupun tidak, ya, menurut pendapat yang sahih. Akan tetapi kalau dia mendatangi orang mukmin itu dia ramah, ya. Dia ramah dan kalau orang mukmin yang ditanya itu bisa menjawab, maka lalu disuruh tidur, ya. 6 naumatal arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Tidur pengantin maksudnya tidur yang hanya dibangunkan oleh orang yang dicintai saja. Tetapi kalau mungkar nakir ini mendatangi orang munafik dan orang kafir, dia membentak-bentak, kasar sekali membentak-bentak. Itu menurut pendapat yang sahih. Jadi semua manusia itu didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa seorang orang mukmin yang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, orang mukmin yang mendapatkan taufik dari Allah, itu yang mendatangi tidaklah malaikat mungkar nakir tapi malaikat mubasyir dan basyir. Jadi ada malaikat mungkar nakir, ada malaikat mubasyir dan malaikat basyir. Itu menurut satu pendapat. Kemudian yang harus diyakini selanjutnya adalah wal ba'tsu dan kebangkitan dari kubur. Jadi ba'tsu ini adalah ungkapan untuk bangkitnya, hidupnya seluruh orang mati, hidupnya seluruh orang-orang yang sudah mati dan keluar dari kuburnya masing-masing, ya, setelah semua tubuhnya yang asli dikumpulkan kembali. Jadi tubuh yang sudah hancur, yang sudah tubuh yang terpisah-pisah itu dikumpulkan kembali, kemudian hidup lalu keluar dari kuburnya. Jadi tubuh yang dikembalikan itu adalah tubuh-tubuh yang dari lahir hingga meninggal itu normalnya masih ada, walaupun sudah terpotong sebelum mati. Ya, berbeda dengan bagian-bagian tubuh yang biasanya dipotong seperti kuku, ya. Jadi kuku itu kan tidak mungkin dikumpulkan semua dari lahir sampai mati, kan nanti panjangnya berapa kilo itu. Jadi yang dikumpulkan hanyalah tubuh-tubuh yang normalnya masih ada. Kemudian ada satu riwayat yang menceritakan bahwa salah satu musuh Islam yang bernama Ubay bin Khalaf itu di suatu hari pernah mengejek Nabi Muhammad, ya, Dia tidak percaya bahwa Allah mampu membangkitkan manusia setelah mati. Ubay bin Khalaf ini orang kafir yang mengingkari adanya kebangkitan dari kubur. Di suatu hari dia mendatangi Nabi dengan membawa tulang yang kering, ya, tulang yang sudah retak, yang sudah kering, kemudian tulang itu diremuk, ya, tulangnya diremuk, lalu menemui Nabi dan mengatakan, atarallaha yuhyi hadza ba'da ma bali. Apa kau meyakini bahwa Allah mampu menghidupkan tulang ini setelah tulang ini hancur? Nabi menjawab, na'am wa yab'atsuka wa yudkhilakan nar. Iya benar, Allah akan membangkitkan tulang ini dan Allah juga akan memasukkanmu di dalam neraka. Jadi Allah tidak hanya menghidupkan tulang yang kau bawa, tapi Allah juga akan memasukkanmu ke dalam neraka. Dari kejadian ini maka turunlah ayat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Jadi surat Yasin itu ayat yang saya baca tadi itu adalah menceritakan kejadian Ubay bin Khalaf yang mengejek Nabi Muhammad. Jadi apakah manusia tidak merenungkan bahwa Allah menciptakannya dari satu air yang hina, ya. Nutfah itu sperma, ya, air yang hina. Tapi setelah dia hidup, setelah dia menikmati kehidupan, dia malah mengingkari kebenaran, ya. Ini yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Ubay bin Khalaf. Kemudian yang harus diyakini saja adalah wal hasru.
Hasyr ini adalah ungkapan untuk digiringnya semua makhluk ke satu tempat. Jadi hari di mana semua makhluk digiring dan ditempatkan di satu tempat. Tempat yang digunakan berkumpul adalah tempat yang diambil dari bumi yang suci ya. Jadi semuanya nanti akan berkumpul di bumi yang suci yang belum pernah ada orang yang maksiat di bumi itu. Jadi bumi yang Allah tidak pernah didurhakai di bumi itu. Tujuan dari mengumpulkan semua makhluk ke satu tempat itu untuk menentukan ya, untuk menentukan siapa yang berhak neraka, siapa yang berhak surga. Jadi faslul qadha, untuk menetapkan keputusan Allah. Jadi kumpulnya semua makhluk itu tidak hanya makhluk-makhluk yang kelak akan diberi balasan saja, tidak hanya manusia, tidak hanya jin, tidak hanya malaikat, tetapi mencakup juga makhluk-makhluk yang tidak dibalas ya, tidak diberi balasan, yaitu hewan-hewan dan hewan-hewan liar ya. Ini menurut ulama ahli tahqiq. Kemudian yang harus diyakini juga adalah wal kiamah, hari kiamat ya. Kiamat ini permulaannya adalah fajar di hari Jumat. Jadi kiamat ini nanti terjadinya di hari Jumat ya, menurut di kitab-kitab salaf itu terjadinya di hari Jumat di waktu fajar. Itu hari pertama, kemudian akhirnya tidak ada batas ya. Dan kiamat ini adalah suatu yang suatu yang pasti terjadi. Ada ulama yang bernama Al-Fisni yang menceritakan bahwa kiamat ini nanti menyeluruh ke seluruh manusia dan datang secara tiba-tiba. Jadi tidak ada tanda-tandanya tiba-tiba kiamat. Kiamat ini hanya datang satu kali saja. Maksudnya sekali datang langsung terjadi, langsung semuanya mati ya. Jadi kiamat ini datang di hari Jumat di siang hari, tidak ditentukan bulan apa dan tidak ditentukan tahun apa. Dan menurut Al-Fisni, permulaan hari kiamat itu berawal dari malaikat Israfil meniup tiupannya yang kedua ya. Jadi berbeda dengan pendapat yang pertama tadi. Pendapat ini mengatakan permulaan hari kiamat adalah tiupan kedua dari malaikat Israfil dan berakhir pada tetapnya makhluk di tempatnya masing-masing. Yang penghuni surga sudah bertempat di surga, penghuni neraka sudah bertempat di neraka. Itu adalah akhir dari hari kiamat. Jadi menurut pendapat ini, permulaan hari kiamat itu masih termasuk dunia ya, dan akhir hari kiamat itu masuk di akhirat ya. Jadi kiamat itu bukan dunia dan bukan akhirat, di antara keduanya. Dan lama kiamat ya, waktu kiamat, durasi kiamat itu satu hari ya. Durasi kiamat itu satu hari, seperti yang dijelaskan di firman Allah dalam surat As-Sajdah, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Jadi satu hari, tetapi kalau dibandingkan dengan hari biasa itu perbandingannya 1 dibanding 1000. Jadi satu hari tapi rasanya seperti 1000 hari. Di dalam surat yang lain Allah juga berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah ya. Jadi kiamat itu terjadi hanya satu hari, tetapi durasi lamanya itu selama 50.000 tahun. Jadi ini adalah hari kiamat ya. Satu hari rasanya lama. Mengapa lama? Mengapa terasa lama? Karena di hari itu semua orang sangat ketakutan, sangat merasa terteror ya, bagi orang kafir ya. Bagi orang kafir itu sangat merasa terteror sehingga rasanya lama sekali. Tapi kalau bagi orang mukmin kiamat itu sebentar. Kiamat itu lebih cepat dari melakukan sholat fardu, lebih cepat dari melakukan sholat 5 waktu, satu sholat 5 waktu. Itu mengenai kiamat. Kemudian wal hisabu, selanjutnya adalah hisab. Hisab ini